Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi bagi kita semuanya. Selamat datang di podcast hari ini. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Senang sekali bisa menemani kalian pada podcast hari ini. Pada kesempatan kali ini akan membahas tema yang menarik, yaitu tentang tema memahami Tuhan Yesus dalam perspektif Islam dan Katolik. Tema ini penting untuk kita bahas karena berkaitan erat dengan kehidupan kita semuanya dan dapat menambah wawasan serta pemahaman bagi kita bersama. Tentunya saya tidak sendiri karena akan didampingi oleh narasumber yang sangat seru dan bermanfaat. Jadi tetap dengarkan podcast hari ini sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi yang menarik yang akan kita bahas. Oke, baik, kita panggil untuk narasumbernya dari Pemuda Katolik, yaitu Kak Immanuel dan Kak Raulin, serta partner dialog dari UINSA, yaitu Kak Zaki sama Kak Emil. Terima kasih. Halo semuanya. Baik, terima kasih untuk Kak Immanuel dan Kak Rauli udah nyempetin datang untuk ke podcast kita ya. Oke, kita langsung mulai saja ya teman-teman. Baik, untuk Kak Immanuel dan Kak Rauli mungkin bisa memberikan gambaran nih tentang Yesus. Mungkin kelahiran Yesus. Kayak dari Katolik ini gimana biar teman-teman tahu ya kan. Saya jawab dulu ya. Baik. Nanti mungkin Ditambahin. Immanuel akan melengkapi Boleh. begitu ya. Oke. Boleh. Jadi kelahiran Yesus itu sangat istimewa ya. Secara khusus kami mau menyampaikan dari orang Katolik begitu ya Pak ya. Jadi istimewanya di mana begitu ya. Nah, Yesus itu lahir dari seorang perempuan pastinya bernama Maria. Kami sebagai orang Katolik sangat menghormati Maria sehingga kami menyebutnya Bunda Maria. Jadi itu sebagai bentuk penghormatan kami begitu pada Bunda Maria. Nah, Bunda Maria ini mengandung Yesus tanpa campur tangan laki-laki. Kalau manusia pada umumnya kan kita udah tahu ya, gitu ya. Jadi Maria mengandung Yesus tanpa campur tangan laki-laki. Tapi bagaimana ceritanya begitu ya? Jadi Maria itu menerima kabar gembira. Kalau kita kan menerima kabar gembira dapat apa gitu ya, hadiah atau apa gitu ya. Jackpot. Iya, jackpot ya gitu ya. Nah, tapi justru Bunda Maria ini menerima kabar gembira yaitu mengandung. Dari siapa? Dari siapa, Pak? Dari siapanya yang Maria sendiri awalnya bingung. Iya. Karena kelahiran Tuhan Yesus itu, kalau menurut kitab suci ya, itu di Alkitab dikatakan pada saat itu Maria lagi di rumah, terus tiba-tiba ada malaikat datang, malaikat Gabriel. Terus dikabarilah bahwa Maria, kamu sedang mengandung anak dari Tuhan. Nah, dari Tuhan Allah. Maka di iman Katolik kita meyakini bahwa Tuhan Yesus ini memang dikandung dari Roh Kudus. Dan dilahirkan oleh Santa Peran Maria atau Bunda Maria. Itu kalau kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ini masih proses awal ya, waktu kita bilang mengandung. Nah, selanjutnya lagi Tuhan Yesus ini dilahirkan secara sederhana. Tahu Jadi, gimana nggak Mbak? Sederhananya itu gimana ya? Nah, jadi pada saat Tuhan Yesus dikandung ini ternyata kabarnya didengar. Jadi ada para nabi-nabi pada saat itu mendengar bahwa memang akan lahir sebuah raja besar lah, seorang raja besar. Pada akhirnya raja yang pada saat itu berkuasa menurut kitab suci ini ada Raja Herodes. Nah, Raja Herodes ini dia coba cari-cari ke seluruh penjuru dunia yang namanya raja baru ini siapa sih. Nah, maka dari itu pada saat akan melahirkan, Bunda Maria ini kesulitan untuk mau cari rumah sakit, tempat. Nggak ada rumah sakit atau ya, mau waktu cari, itu. gitu ya. Rumah sakit nggak ada, tabib juga susah. Terus mau cari katakanlah losmen lah atau penginapan pada saat itu juga sulit.
Akhirnya mereka berhenti pada sebuah kandang ya, Iya. kandang Kandang apa ya, kandang domba. domba waktu itu, pada sebuah kandang domba. Dan dilahirkannya Tuhan Yesus itu ada di atasnya palungan. Iya. Palungan itu kayak apa ya, jeraminya domba Oh, itu. jerami. Domba, iya. Gitu. Makanya kan mbaknya sering lihat tuh kalau Natal kok ada kandang domba, Oh, iya. Ada ada patung-patung gitu ya, ada jerami-jerami patung-patung, gitu ada ya. jerami, Oh, jadi terus bayinya desainnya di dari atas situ jerami. itu ya? Jadi Iya, ya, jadi di palungan yang sangat sederhana gitu ya Pak ya, betul. gitu. Oh, mungkin Ah, ah. ini ya hampir sama kalau menurut setahu aku nih kalau di Islam kan Nabi Mm-mm. Isa ya. Nah, waktu itu juga ada seorang perempuan namanya itu Maryam. Jadi hampir sama oke ya, hampir ya. sama. Nama Maryam itu nama anak dari Bapak Imron. Nah, itu juga itu wanita suci yang mungkin taat kepada Allah, itu menjaga kesuciannya sangat banget nih. Terus setelah itu Maryam itu menyendiri di suatu tempat mungkin yang ingin beribadah kepada Allah. Nah, itu datang ini malaikat Jibril. Mungkin kalau di Oh. kakaknya tadi malaikat Gabriel ya. Ya. Mm-mm. Nah, itu malaikat Jibril menyampaikan bahwa Maryam ini akan mengandung seorang anak. Nah, waktu itu juga kebingungan. Maryam nih, loh kok bisa nih? Ya. Nggak ada Oh, suami, oke. nggak disentuh kok bisa Hmm. hamil gitu. Kebingungan Betul. kan. Nah, terus malaikat Jibril ini sedikit menenangkan. Kayak ini nih bukti kekuasaan Allah untuk membuktikan lewat ini gitu. Ya, Zaki ya. Iya. Mhm. Terus lalu hampir sama juga, cuma agak berbeda sedikit sih. Mm-mm. Kalau Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Oh, Iya. Dan di situ itu oke. anehnya itu ya, pohon tersebut itu memberikan makan dan minuman untuk Nabi. bukan Oh, siapa Bukan, Maria. ya. Oh, Maria. Maria. Mhm. Jadi gini ceritanya itu pada waktu kan Bunda Maryam itu kalau nggak salah itu tinggal di Bait Allah. Oh. Lalu terus siapa itu malaikat Jibril Mm-mm. memberikan kabar bahwasannya Bunda Maryam itu lagi Mengandung mengandung. itu ya. Iya, terus ya seperti apa yang dikatakan Kak Emil tadi. Lalu kan warga-warga itu mengetahui. Akhirnya kalau nggak salah dalam tradisi umat Yahudi dulu, kalau ada orang yang lagi zina, itu hukumannya itu diasingkan. Nah, lalu Bunda Maryam itu diasingkan ke daerah mana itu? Lupa nggak salah. Kalau nggak salah itu apa ya? Pokoknya pengasingan gitu Iya. ya. Mhm. Pokok intinya itu diasingkan. Nah, akhirnya saking kan pada waktu pengasingan itu posisinya lagi hamil tua. Akhirnya nggak kuat bersandar di pohon kurma ya. itu. Dan kesehariannya itu makanannya itu dari situ. Soalnya kan susah ya Iya. mau cari makan, Iya. terus mau cari minum. Oh. Nah, pada saat mau melahirkan tuh ini kayak aduh nggak kuat nih mau jalan kemana. Jadi kayak bentuk kuasaan Allah itu dikasih ini tanah itu kayak menghibur gitu, bilang kayak disuruh tenang gitu. Nah, dikasih pohon kurma, terus dikasih makan air di sumber terdekat itu dikasih air supaya si Maryam ini mudah untuk mencari makan dan minum. Oke, disediakan oleh Allah gitu ya. Iya. Ya, Oke. dan Maryam waktu balik ke tempat asalnya ini dikasih syarat nih sama Allah buat kayak diem dulu, nggak usah ngomong, biar kayak ini nih bentuk membuktikan bentuk kekuasaan Allah gitu. Nah, waktu balik kaget dong mereka, kok bisa nih Maryam yang keluarganya terkenal mungkin ibadahnya kuat, sholatnya taat, kok bisa mengandung tanpa seorang bapak gitu. Nah, jadi waktu itu Maryam ini kayak dicaci maki nih, di kayak dapat cacian gitu. Kok bisa seorang wanita yang mungkin solehah kok bisa gitu. Terus disuruh diam itu, terus Nabi Isa itu dikasih mukjizat berbicara gitu.
bahwa kayak misalnya aku nih utusan buat kalian. Oke. Ya kan, Kak Zaki? Iya. Oke. Oh, mukjizat berbicaranya pada saat Bayi itu ya? itu Oh, dibawa. Iya, bayi. iya waktu Oh. bayi. Jadi dikasih syarat untuk balik itu kan kayak kamu diam dulu, jangan bicara. Kayak jangan ngomong nih, biar si bayi itu ini yang bicara. gitu. Oh. Jadi terjadi ini juga ya, mujizat gitu ya. Iya. Iya kan ya. Menarik. Oh iya Kak, baru ingat kalau nggak salah itu Nabi Isa itu lahir di daerah sekitar Bethlehem. Ya, Nah, betul. kalau Yesus dalam Katolik itu Sama. lahir di Iya. Di Bethlehem juga. Sama di Sama ya? Oh, di Bethlehem. Bethlehem. Cuman ya itu, ya kami percaya bahwa Yesus lahir di kandang domba itu. Iya, di dalam kandang domba. Dalam palungan gitu. Dan istimewanya lagi, Bunda Maria itu tetap perawan. Jadi orang Katolik itu mempercayai, mengimani bahwa Bunda Maria itu sebelum, selama, dan setelah melahirkan pun Bunda Maria tetap perawan. Begitu. Jadi kita mengimani secara teologis ya, bukan biologis begitu ya. Jadi memang itulah keistimewaan Bunda Maria. Dan mirip banget sih dengan tadi yang kakak-kakak sampaikan ya, bahwa Bunda Maria yang kami kenal pun adalah sosok yang sangat taat. Betul. Sangat taat dan menjadi model di dalam gereja Katolik. Jadi menjadi model ya, menjadi contoh begitu loh. Bahwa Bunda Maria itu taat kepada Allah, mendengarkan, nggak banyak tanya kenapa saya hamil Yang gitu. kebingungan Lalu, ya. Nggak dia- menolak, nggak Iya, denial. betul. Kenapa saya? Yes, Kan nggak kan? iya. Tetapi dia menerima dengan ya ini sebagai berkat juga begitu kan. Dan ya Maria sebagai apa ya? Menurut saya menjadi wanita pilihan ya. Ya. Dipilih Allah untuk menghadirkan Yesus ke dunia. Begitu. Kan banyak wanita, kenapa harus Maria kan gitu. Iya, Atau ada Maria-Maria yang lain gitu ya. Gitu. Jadi luar biasanya di situ. Dan mirip ya ternyata ya Pak ya. Kurang lebih mirip Ya, sih sebenarnya. Cuma kurang ada lebih beberapa aja. Yang berbeda ya. Oh iya Kak, kalau boleh tahu ya, Mm-mm. kira-kira posisi Yesus dalam agama Katolik itu sebagai apa? Apa sebagai sosok Tuhan Mm-mm. atau hanya sosok Rasul yang mengajarkan kayak seperti dalam agama kami Rasulullah itu kan diberi kitab. Nah, yang mana kitab itu untuk diajarkan kepada umatnya. Oke. Kalau di agama Katolik ya, kami meyakini bahwa Yesus itu Tuhan. Karena pada saat Maria melahirkan, yang paling pertama memang Yesus ini kan lahir secara tidak biasa. Yang paling pertama itu. Lalu memang beliau ini hadir untuk menebus dosa umat manusia. Itu yang kami yakini di ajaran gereja Katolik. Jadi apa yang dicontohkan Tuhan Yesus selama hidupnya, apa yang istilahnya diajarkan, apa yang istilahnya beliau kan banyak bernubuat juga ya. Nah, hal-hal tersebutlah yang menjadi patokan kami dalam beragama. Paling dasar ya. Jadi memang di Katolik itu kita mengimani Tuhan Yesus adalah Tuhan. Memang Tuhan. Jadi bukan nabi, bukan pembimbing, bukan apa. Memang Tuhan. Kalau di kita mengenalnya memang ada konsep Trinitas atau Tritunggal. Trinitas. Itu sebenarnya simpelnya adalah cuman sebagai ini sih, sebutan sifat ya. Jadi, kalau kita mau lihat simpel ya, memang ini tidak sesimpel itu, cuman untuk lebih mudah dipahami sebagai simbol sifat Trinitas itu. Katakanlah Tuhan itu kita mengenal ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Bapa ini adalah Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga sendiri. Allah Putra adalah Tuhan Yesus.
Allah Bapa yang turun ke dunia untuk menebus dosa. Lalu ada Allah Roh Kudus, itu yang membimbing kehidupan kita sehari-hari. Tuh. Nah, Trinitas ini sebagai simbol sifat. Kenapa? Kayak misalnya kita bilang ayah kita masing-masing lah, bapak kita masing-masing. Yeah. Di rumah kita mengenal beliau dikenal sebagai bapak. Tapi di kantor beliau misal dikenal sebagai rekan kerja atau sebagai atasan atau sebagai bos. Di kalangan teman-temannya dianggap sebagai teman. Nah, ini sama sebenarnya. Secara simpel ya, konseptualnya sama. Itu. Nah, kalau Tuhan Yesus memang kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Allah Putra. Itu dimana Allah yang turun sendiri ke dunia untuk menebus dosa manusia. Iya. Tuh. Jadi Allah itu memiliki 3 pribadi. Bukan 3 pribadi, tapi dalam satu tubuh Dalam satu. gitu. Jadi bukan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Bukan. Kalau 1 tambah 1 tambah 1 3. 3. Iya. Tapi 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi dia tetap 1. Walaupun 3 pribadi dalam satu tubuh, tapi 2 kodrat. 2 kodratnya apa? Allah itu sungguh Allah, artinya yang maha besar, yang di luar jangkauan kita begitu ya. Nah, tapi juga Allah itu sungguh manusia. Nah, itu kodratnya tadi. Nah, gimana? Ya, saya mau melengkapi apa yang tadi Immanuel sudah jelaskan gitu ya. Allah itu sebagai pencipta semuanya begitu ya. Jadi Allah Bapa sebagai pencipta untuk semuanya gitu. Dan Allah Putra tadi adalah pribadi yang kedua. Yang tadi Immanuel menyampaikan datang diutus Allah ke dunia untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Dengan cara manusia juga. Jadi gini nih, kalau Allah nih kan kita nggak tahu nih, tahu nggak Allah di mana? Nggak tahu. Pernah lihat nggak wajahnya? Nggak tahu ya. Nah, tapi di gereja Katolik, supaya kita bisa melihat Allah, itu kita melihat Allah melalui pribadi Yesus. Jadi Allah menyapa manusia dengan cara manusia pula. Walaupun Yesus tadi secara kelahirannya itu kita udah sama-sama ketahui sangat istimewa dan tidak sama sekali begitu kan. Dan Tuhan kan tidak berdosa walaupun dia lahir menjadi manusia. Tapi artinya karena yang mau diselamatkan adalah manusia, maka tentu menggunakan cara manusia dong. Tuh. Kalau misalnya ucuk-ucuk ya, ucuk-ucuk ada yang ngomong gitu kan, kita nggak tahu nih siapa yang ngomong gitu ya kan, jadi kayak agak serem kan, jatuhnya kayak horor kan. Oh betul Iya, betul. jadi Ya. Allah itu keren banget sih menurut saya. Jadi kayak wah, disusun begitu bagusnya begitu ya, begitu baik. Jadi datanglah pribadi yang kedua tadi, Yesus Kristus sebagai penyelamat manusia ya, untuk mengampuni dosa manusia. Dan yang ketiga tadi sebagai Allah Roh Kudus yang mengajar, menuntun, menghibur begitu ya. Jadi yang menuntun kita itu Roh Kudus gitu. Jadi itu tetap satu ya Pak. Betul, begitu. tetap satu. Jadi enggak ada yang bilang oh Tuhannya 3. Aduh, 3 dari mana? Oh iya banyak ya, mungkin banyak ada yang ya. bilang ya gitu ya. Kalau orang nggak tahu nih, mungkin 3 ya, kok banyak Iya. banget gitu. Iya. Malah lebih melenceng lagi, ada yang bilang oh Tuhannya Katolik 3. Yesus, Yusuf, Maria. Aduh, lebih parah sih. Waduh, satu kok keluarga. bisa Yusuf orang. ya? Iya. Padahal itu kan udah beda ya Iya. konsepnya gitu. Nah, begitu Kak. Jadi status Tuhan Allah ya, kami Ya. memanggil ya Tuhan Allah ya Tuhan Yesus begitu. Seperti itu. Jadi ada yang namanya Trinitas yang mungkin hal itu perlu kita kita pahami dengan pelan-pelan tapi Iya. oh begini begitu ya. Jadi nggak salah. Nggak salah. Heeh. Nggak salah artian. Iya Betul. bener. Sampai 3 kan bahaya, mau nyembah yang mana nih hari ini? Nah itu mereka kan buat yang nggak tahu kan, kok 3 banyak banget Iya gitu. Nah. bener. Betul. Kita Tuh. sering Nih, dituduh. makanya ini biar tahu ya Iya. teman-teman, kayak bahwa 1 gitu. Iya itu satu. Bukan 3 ya. Iya. Nih kalau dari Islam nih, kalau setahu aku sih ini Isa itu kan Yesus ya. Tapi kalau di dalam Islam nih Isa, Nabi Isa, oke, jadi gitu. Nah,
Mungkin agak berbeda ya Kak Zaki. Ya, agak berbeda. Jadi kalau dalam pandangan kita umat Islam, Nabi Isa itu kita mengimani sebagai seorang nabi dan salah satu yang Termasuk ini Termasuk ulul Rasul. azmi Iya. juga. Itu Ulul apa azmi itu? itu kayak salah satu mungkin yang keteguhan hatinya atau kesabarannya tuh dalam Luas menghadapi percobaan, maaf kayak ini apa, cobaannya ini begitu sabar gitu. Salah satu yang mungkin untuk yang luar biasa sosok Nabi Isa ini, makanya dijuluki ulul azmi gitu. Ulul Azmi. Oke, wah info baru nih Pak. Tuh, bahasa baru Iya. ya. Ulul azmi, oke. lalu jadi kita kembali ke yang Trinitas tadi. Iya. Jadi Hmm. saya agak kayak bingung. Oh bingung ya? Iya. Masih bingung ya? Oke. Gini, kalau yang saya pahami ya, sifat Allah, sifat Tuhan Mm-mm. yang turun ke bumi lalu menjelma sebagai manusia Mm-mm. untuk menebus dosa-dosa Iya. umatnya. Betul. Apa benar? Iya, Betul. itu yang pribadi kedua. Oh, Jadi jadi gini loh, Allah itu datang ke dunia sebagai manusia. Hmm. Kalau misalnya dia datang ini kan nggak kelihatan nih wujudnya, Iya. kecuali punya indera ke berapa Iya, gitu ya. iya. Saya nggak tahu kalau itu gitu. Nah, jadi itu memang benar gitu loh. Hmm. Datang sebagai manusia untuk menebus dosa manusia, Betul. tetapi tidak sama soal dosa. Nah, ini karena kan Yesus itu tetap sungguh Allah, artinya keilahiannya, apa ya, untuk diri Yesus itu tidak sama dengan manusia. Maka tadi saya katakan Yesus itu tidak sama soal dosa. Gitu. Jadi dia sungguh Allah tapi juga sungguh manusia. Begitu. Itu luar biasanya. Sehingga Yesus kan bisa mati di kayu salib tapi bangkit. Betul. Nah, kalau itu manusia tuh emang Nggak bisa mungkin. bangkit? Nggak bisa. Hanya Allah yang bisa bangkit gitu. Itulah kenapa pada saat masa hidupnya Tuhan Yesus juga nggak cuma diam, Iya, tapi betul. berusaha memberi banyak contoh, memberi banyak perubahan Teladan, pada betul. zaman, teladan, terus juga istilahnya sampai akhir di kayu salib pun juga menunjukkan bagaimana beliau tetap berpegang teguh pada Allahnya, Iya, taat ya Pak ya. taatnya. Jadi sebenarnya menggambarkan bahwa Allah sendiri itu tidak terlalu jauh dari manusia Iya, dan bisa memberikan contoh langsung. iya, betul. Tuh. Jadi contoh-contoh kehidupannya ini bisa dirasakan langsung oleh manusia, nggak cuma diucapkan melalui seperti pada zaman Nuh, itu kan cuma hanya diucapkan atau ada suara dari langit dan kawan-kawan kan. Nah, tapi pada saat zaman Tuhan Yesus ini Allah sendiri yang akan memberi tuntunan pada zaman itu, sehingga pada sampai di akhir di kayu salib memang wafat sebagai tubuh manusianya, tapi beliau akan bangkit kembali. Ya, bangkit. Dan itu beneran nggak ada di kayu salib ya Pak Iya. ya. Dan waktu itu kan udah dikubur ya, diangkat Udah dari kayu dikubur. salib, dikubur. Dikuburnya juga udah nggak ada, Iya, tinggal di kuburannya kain udah nggak ada. doang, kafan. Oh nggak ada. Sampai wujud fisiknya nggak ada. Nggak ada. Berarti sampai saat ini kayak belum ditemukan atau kayak Ya gimana? sudah bangkit kan? Oh sudah Iya, karena bangkit. sudah Sudah bangkit itu sendiri. bangkit. Jadi tinggal kainnya doang. Mm-mm. Iya. Jadi fisiknya memang udah bangkit juga begitu. Nah, siapa yang bisa seperti itu ya Pak ya? Kalau bukan Allah begitu loh. Ya, Betul. mungkin manusia biasa nggak bisa Nggak ya. Nggak bisa. Iya, begitu. Mungkin dari Kak Zaki. Udah Saya. cukup jelas ya Udah jelas tentang Trinitas Trinitas tadi ya. tadi. Sudah. Heeh. Alhamdulillah. Oke. Kalau boleh tahu ya Kak ya, Mm-mm. kenapa sih kalau dalam agama Kristen atau Katolik Mm-mm. itu Yesus ketika mau menebus dosa umatnya harus disalib? Nah, Oke. Oke. boleh tahu itu bagaimana sejarahnya atau ceritanya gitu? Mm-mm. Kenapa harus disalib ya? Mm-mm. Oh, ini sejarah panjang ya. Sejarah panjang ini podcastnya bisa nambah nggak 3 jam lagi gitu.
Kalau mau Bikin buku tapi- sampai beberapa bab ya ini. iya, aduh. Kalau ini sih mungkin secara umumnya Simpelnya, ya, secara Pak, ya. umumnya. Heeh. Jadi singkatnya, Yesus ini kan banyak memberi ajaran, membawa banyak pertolongan juga untuk orang-orang, mujizat dan juga perubahan pada zaman itu juga kan. Akhirnya pada saat itu orang-orang menyebut dia raja ya. Ya, Orang-orang raja. menyebut dia raja. Terus para imam-imam juga merasa imam-imam pada saat itu ya, imam Taurat itu merasa terganggu dengan kehadiran Sebutan itu Tuhan juga ya. Yesus. Heeh. Oh. Gak cuman ya dengan sebutan raja juga, Mm-mm, tapi mm-mm. juga terganggu dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus ini sendiri, karena ada beberapa hukum Taurat yang katakanlah pada saat itu ada namanya hari Sabat. Hari Sabat orang nggak boleh melakukan apapun, Apapun benar. termasuk pengobatan. Iya. Hmm. Pada saat itu ada orang sakit dan kawan-kawan, Tuhan Yesus tetap mengobati. Iya. Dan itu Mukjizat ya, Pak, waktu tetap itu ya. melakukan mujizat pengobatan. Mm-mm. Akhirnya sempat kayak ada konflik juga ya sama Iya. eh, Kan diketahui gitu kan ini diketahui. aturan yang kayak mutlak gitu. Kan nggak Ya. boleh nih hari Kayak- Sabat. gitu. sama Tuhan Yesus tabrak aja aturannya. Iya. Ini kemanusiaan, Pak. Nah, gitu loh. pokoknya gitu. Mm-mm. Kalau ada aktivis-aktivis lah, mungkin pada saat itu Tuhan Yesus aktivisnya. Iya, Iya, iya. benar. Nah, karena itu akhirnya Tuhan Yesus ini seperti anggapnya kayak diincar sama orang-orang untuk ditangkap. Dengan dalih waktu itu dia mengaku sebagai raja. Iya. Padahal situ kan memang sudah ada kerajaannya sendiri. Tuh. Itu kalau boleh tahu kerajaan apa ya waktu itu? Waktu itu kerajaannya Pontius Pilatus. Hmm. Itu di mana ya? Aduh, di mana ya? Pontius Pilatus itu. Wah, aku lupa. Iya, nggak apa-apa, nanti bisa Aku lupa dicari di mana. ya. Nanti bisa dicari ya. Nah itu Mm-mm. pada saat zamannya kerajaan Pontius Pilatus, Tuhan Yesus ini ditangkap, disetorkanlah anggapannya sama ahli-ahli Taurat, ditangkap prajurit pada saat berdoa. Lalu situ diadili Tuhan Iya. Yesus ini. Diadili bersama, pada saat itu ada hari Paskah Yahudi. Mm-mm. Pada saat Paskah Yahudi itu adat di situ adalah melepaskan satu tahanan. Jadi kayak tradisi gitu loh. Tradisi di situ. Untuk membebaskan salah satu dari tahanan. tahanan itu diputuskan oleh khalayak umum di situ ya, kayak Diputuskan oleh warganya warga lah masyarakat gitu. di situ lah anggapannya. Masyarakatnya dipilih Tuh. siapa yang mau ditolong bebasin. Sebenarnya raja pada saat itu Pontius Pilatus itu sudah mau membebaskan Tuhan Yesus, Iya. tapi karena namanya raja ya, Mm-mm. ya sama kayak presiden lah. Dia mikir Ke rakyatnya elektoral lah, dulu. elektoral masyarakatnya lah. Iya. Masyarakatnya nggak bisa ngomong gini, Mm-mm. ya itu yang diikutin, bukan kata hatinya. Oh, ya. Karena kalau dia nggak ngikutin, ya digulingin Oh, rajanya iya. kan. Tuh. Iya. Jadi nggak bisa seenaknya nih mentang-mentang raja gitu Nggak ya. bisa seenaknya Bisa mentang-mentang juga. raja atau presiden, Suara nggak bisa rakyat kan seenaknya. ini ya berpengaruh ya Iya. gitu loh. Jadi pada saat itu ditanyakanlah sama Pontius Pilatus kepada warganya untuk membebaskan. Ada dua orang waktu itu, Tuhan Yesus dan satunya Mm-mm. mantan pembunuh namanya Barabas. Mm-mm. Tuh. Tapi sayangnya masyarakat di sekitar ini sudah disuap oleh ahli-ahli Taurat itu tadi. Udah disuap semua, akhirnya mereka memutuskan untuk Membebaskan Barabas. membebaskan Barabas. Iya. Jadi Akhirnya yang cuma dihukum satu aja. mati Iya. Tuhan Yesus. Yang diadili Yesus. Yang diadili Tuhan Yesus. Uh-uh. Begitu. Dan waktu itu sempat dikatakan begini ya Pak, Hmm. kalau kamu memang adalah raja, ya udah bebasin dong dirimu gitu loh. Hmm. Oh gitu ya. Iya, sampai Biar digituin. disuruh Ya, bebaskan pembuktian nih dirimu kalau sendiri. emang raja nih. Kan kamu raja nih, ya udah bebasin dong dirimu sendiri sampai gituin. Gitu. Jadi sampai ke dan pada masa itu memang cara menghukumnya salib ya Pak ya. Iya, waktu pada saat itu cara menghukumnya Mm-mm. salib. Itu yang paling cara menghukum
yang paling keji banget pada Hmm. masa itu, salib. Betul. Nah, tetapi setelah Yesus disalibkan, salib itu menjadi arti yang lain. Betul. Salib itu menjadi lambang Keselamatan. Yesus menyelamatkan manusia. Begitu. Jadi Jadi, kalau kenapa kok disalib, karena memang pada saat itu kita bisa bilang budayanya lah ya. mm-mm. Budayanya pada saat itu hukuman paling keji yang dilakukan adalah salib, dan salib yang paling keji itu memang diterima cuman sama Tuhan Yesus. Kalau yang lain itu diikat pakai tali rafia. Iya, masih diikat. Di sana bukan tali rafia sih, Iya, sorry, talinya mereka talinya deh. mereka Tali apa deh? tali Soalnya sampar. Kalau pada waktu rafia itu bisa- belum ada rafia ya. Iya, lupa. Mm, Jadi diikat, yang lain tuh diikat pakai tali. mm. Tapi Tuhan Yesus itu dipaku semua, Paku. full paku. Beneran paku. Tangan Jadi, kanan, tangan kiri, kaki, iya, kaki, terus lambungnya itu ditusuk ya, Pak. lambungnya ditusuk, Ditusuk membuktikan bahwa Nah, udah mati nih gitu sama sepanjang jalan algojonya. dicambuk. Ya. Dan membawa itu memikul salib yang sangat berat Mm. itu sendirian, beberapa kali jatuh bangkit, itu juga Tuhan Yesus yang melakukan sampai ke Bukit Golgota. Kami sebutnya juga Bukit Tengkorak gitu Mm-mm. ya. Yesus kan disalibnya di Bukit Golgota. Jadi memang perjalanan panjang sampai Yesus ke Bukit Golgota itu dia disalibkan di sana, bawa salib sendiri. Bayangin ya, ini bawa salib Hmm. sendiri, disalipin di sana lagi. Hmm. Wah, nggak ada yang mau bawain Betul. kan? Iya, iya. Memang benar-benar disiksa, dicambuk sepanjang jalan, dan tidak boleh diberikan minum ya Pak waktu Betul. itu ya. Nggak boleh diberikan minum. Iya. Bahkan sampai terakhir nggak diberikan minum. Mm-mm. Air cuka ya Pak ya, di Ya, salib anggur ya, Pak. asam. Ya, sampai di atas itu kayak ada kain yang dibalutkan di apa namanya, kayak kayu atau tongkat panjang gitu. Terus dikasihkan ke Yesus. Jadi udah dicelupin nih. Terus dikasihkan ke Yesus. Itu kan gak enak banget ya, Iya, kita udah iya. haus banget terus dikasihnya yang rasa begitu gitu Pak. Mm. Sampai sebegitunya. Tapi kami meyakini Tuhan Yesus itu adalah Tuhan juga, karena bahkan mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus akhirnya percaya bahwa Tuhan Yesus ini adalah Raja dan Tuhan. Iya, Karena sungguh pada saat Allah. Yesus wafat di kayu salib Mm-mm. itu menurut Alkitab ya ini, langit di sekitar itu langsung mendung. Iya, mendung. Terus ada gempa ya kalau misalnya. Ya, Sempat angin ada agak angin kencang Kencang gitu gitu. ya. Waktu itu Yesus kan menyerahkan dirinya, jadi udah disalib gitu, terus Yesus bilang, ya Allah, aku serahkan diriku. Jadi dia memang menyerahkan dirinya kepada Allah. Karena seperti yang tadi kami sudah sampaikan, Yesus itu utusan Allah, dan Allah itu juga sungguh hadir di dalam pribadi Yesus, sehingga Yesus mampu menjalankan semuanya sampai wafat. Yesus taat begitu. Tuh. Dan itu menjadi peristiwa iman untuk kami orang Hmm. Katolik, bahwa bicara soal taat itu memang nggak gampang, gak gampang, gitu ya. gak mudah, banyak Jadi, cobaannya. iya, makanya kalau jadi orang Katolik, kita dicaci, dimaki, dikatain apapun, kita nggak pernah melawan kan. Tapi apa yang kita lakukan Pak? Berdoa. Berdoa. Lanjut jalan berdoa. Lanjut jalan berdoa aja. Ngapain gitu. Gak usah dipikir pusing gitu Iya, ya. karena Gak pusing. Yesus udah ngajarin Iya. gitu, jelas Tuh. gitu loh. Itu ya kayak kalau boleh tahu yang menyalib Yesus itu dari kalangan Yahudi atau Romawi. Soalnya kalau setahu saya dari ya sejarah Islam itu kan gini. Pada mulanya itu kaum Yahudi itu kan di bawah pimpinan bangsa Romawi. Dan Betul. siapa itu? Yesus atau Nabi Isa itu kan termasuk golongan orang Yahudi. Nah, pada waktu itu orang Yahudi itu dikejar sama bangsa Romawi, nggak salah. Dan Nabi Isa itu sama ibunya kalau nggak salah sendirian tuh, pada intinya tuh sembunyi. Lalu dari salah satu muridnya yang namanya siapa? Judas Iskariot. Nah, Nah, itu Yesus Iskariot. membocorkan Nih kepada Nabi bangsa Isa di Romawi. sini Oh gitu. iya benar-benar. Jadi pengkhianat. Iya. Betul. Iya benar. Lalu kan otomatis bangsa Romawi mengejar
Nabi Isa. Nah, alhamdulillahnya itu Nabi Isa itu ditolong oleh Allah, dan yang membocorkan kata siapa? Yudas Yudas. Iskariot itu Ditukar, itu yang ditukar, diselipkan. ya. Iya, Yang diserupakan jadi Ya. oleh Allah sebagai Nabi Nabi Isa Isa. atau Yesus. Nabi Isanya tuh diangkat ke langit. Bahkan kalau setahu aku nih sampai saat ini Nabi Isa masih hidup dan nanti di akan turun pada waktu kiamat nanti. Gitu. Turun. Oke. Nah, itu pada waktu itu Yudas yang menggantikan Nabi Isa kan Yudas nih. Nah, Yudas itu yang mau dibunuh nih. Terus Yudas kan bingung, bukan saya nih, kayak bukan gitu kan, kayak pada waktu bingung dia menangis kayak minta tolong bahwa kayak membuktikan dia itu bukan Nabi Isa, dia tuh Yudas. Tapi pada saat itu kan nggak percaya ya, orang mukanya Nabi Isa kok dia bilang Yudas gitu. Makanya dia yang disalib. Pada waktu itu juga sama. Pada waktu itu hukumannya juga salib. Oh, Oke. jadi Yudasnya disalib ya? Iya. Iya, Yudas Oh, yang gitu. disalib. Kalau di Katolik memang benar sampai di poin Yudas menyerahkan Tuhan Yesus, betul. Iya, Memang menjual Yudas ya. Iskariot itu yang mengkhianati Tuhan Yesus dan menyerahkan Tuhan Yesus. Tapi dalam ajaran Katolik kita mengimani memang dari awal Tuhan Yesus tahu Ya, betul. bahwa beliau akan mati di kayu salib, bahwa dia akan disiksa, dikhianati oleh muridnya sendiri. Itu Tuhan Yesus sudah tahu. Tapi memang Tuhan Yesus memilih untuk tetap melakukan. Iya. Karena memang katakanlah kita bisa dibilang misi jiwa ya. Misinya Tuhan Yesus untuk turun ke dunia itu adalah untuk penebusan dosa melalui kayu salib. Jadi sangat jelas ya Pak ya. Jadi memang kalau di kita memang bahkan sampai di depan Pontius Pilatus pun Tuhan Yesus juga mengakui, iya aku raja, tapi kerajaanku bukan dari sini. Itu. Jadi memang Tuhan Yesus sudah memilih untuk ya ini memang harus aku lakukan. Aku harus melakukan salib ini agar menjadi penebusan dosa bagi umat manusia. Tuh. Tapi setelah itu kan memang pada hari ketiga bangkit bangkit dari kubur, sempat menemui beberapa muridnya, lalu juga naik ke atas surga. Kalau boleh tahu nih, itu kan mungkin tadi ada Yudas Iskariot ya. Yeah. Itu abis itu kemana tuh? Yudas Iskariotnya kalau nggak salah. Kalau ini sebenarnya perjalanannya sedikit agak berbeda ya. Jadi kan dia memang memberitahu ya kepada Yesus dan menjual kan pada waktu itu. Yudas kan menjual dibayar Yesus. Dapat imbalan gitu ya. Dia menerima berapa gitu berapa ya. dinar itu? 30 dinar kalau nggak salah ya. Nah, nanti kita cek lagi deh berapa dinar gitu ya. Jadi setelah itu dia kan mengalami penyesalan juga ya waktu itu. Yudas Iskariot itu mengalami penyesalan. Dan memang pada waktu itu dia penyesalan itu tidak katakanlah tidak dimaknai menjadi sesuatu yang ya benar dia sangat menyesal, tapi maksudnya kalau menyesal kan lebih baik minta ampun gitu ya sama Allah. Kalau teman-teman ya minta ampun sama Tuhan lah gitu kan, terus berubah jadi baik. Tapi tidak dengan Iskariot. Iskariot itu malah bunuh diri. Bunuh diri? Iya. Jadi cerita di kami iman Katolik, Yudas Iskariot itu malah bunuh diri. Saking menyesali apa yang telah dilakukannya. Dan setelah dia mengetahui kan Yesus itu Allah gitu loh. Apakah aku gituin gitu? Iya. Aku udah jahat banget. Jadi kalau di Islam Yudas yang disalib. Yudas yang disalib. Ditukar. Ya ditukar. Gitu Kak. Tapi kalau nggak salah ya, saya pernah dengar itu siapa Yudas Iskariot itu kalau dalam pandangan umat Kristen atau Katolik itu meninggalnya kan bunuh diri. Itu kalau nggak salah tergantung atau gimana? Soalnya ada dua pandangan. Gantung ada diri. Yang gantung, ada yang gantung kepalanya pecah atau gimana gitu. Kalau detailnya
nggak tahu ya pecah atau gimana, tapi itu memang gantung diri. Gantung diri. Jadi bunuh dirinya gantung diri waktu itu. Jadi memang sangat-sangat ya mengenaskan juga ya, saya pikir. Gitu, penyesalan itu berujung pada penyesalan yang mengakhiri hidupnya gitu. Beda dengan murid Yesus yang lain kan, menyesal datang minta ampun terus dia ya berubah menjadi lebih baik begitu. Ya saya sih berharap teman-teman dan kita semua yang ada di sini kalau punya penyesalan ya minta ampun, Ya, minta ampun, sholat, bertaubat. berdoa Doa. gitu, jadi lebih baik Ya. gitu loh. Kalau yang Katolik pengakuan dosa. Pengakuan dosa ya, sakramen tobat di Sakramen gereja tobat. gitu. Itu berarti ada yang disebutkan dalam 12 itu ya, 12 murid Yesus itu Iya, ya. jadi Yudas ini juga masuk ke Masuk dalam, ke dalam. bayangin ya. Itu murid terdekat. Murid terdekat. Murid Iya. terdekat. Yudas Masuk dalam 12 Iskariot. murid terdekat Yesus. Iya. 12 rasul. Tapi berkhianat ya. Mm-mm. Betul. Tapi Yudas juga yang paling terkenal, Pak. Di Kristen, Katolik sama di Islam, Yudas kan Iya, terkenal iya. banget. Ya. Iya. Kalau di kayaknya mungkin ada lagunya nggak sih? Nggak ada lagunya ya? Lagu Lagu dari- 12 murid Yesus itu. Oh, Sering ada. Iya, iya. Saya nggak hafal sih. lagunya. Nanti ya kalau Iya, iya, kesini iya. lagi Iya, iya. dihafalin gitu. Terus ini mungkin bahas yang bangkitan nih. Gimana nih Kak Zaki? Kebangkitan Iya. Yesus gitu ya. Iya, kalau setahu saya kita kan itu dalam Al-Qur'an kan sudah disebutkan bahwasanya ya Nabi Isa itu telah diangkat oleh Allah dan sekarang posisinya itu di apa? Pokok intinya di surga atau di Ya di Anu. surga. Nah, Di- nantinya itu kan turun kembali pada kalau nggak salah pada waktu akhir zaman ketika Dajjal telah turun dan nantinya Nabi Isa pula yang membunuh Dajjal tersebut. Lalu saya pernah dengar kalau dari kalangan umat Kristen atau Katolik itu juga menunggu kedatangan Yesus. Nah, bagaimana dari pandangan kakak-kakak ini tentang kembalinya Yesus ke Oh. dunia itu? Kalau kita Kalau sih kita Yesus konsep sudah kebangkitan. bangkit. Oh, udah bangkit, ya. udah Ini kan bangkit. Paskah nih baru selesai banget ya. Betul. Di Pentakosta udah sampai ke Pentakosta. Jadi Paskah itu kan peristiwa kebangkitan Yesus. Nah, ini istimewanya kalau orang Katolik itu hari rayanya malah Paskah. Bukan Natal. Natal kan bicara soal kelahiran. Tapi Paskah bicara soal kebangkitan. Kenapa gitu ya? Kok ada apa gitu? Iya. Kebangkitan dari kematian artinya Allah mengalahkan kematian. Jadi dia bangkit. Tadi yang seperti kita udah singgung sedikit ya, Iya. bahwa waktu dicek dikubur Tapi nggak ada. Yesus Nggak sudah nggak ada, tinggal kain putih. Hmm. Jadi Yesus sungguh bangkit. Bangkit mengalahkan kematian. Artinya apa? Artinya bahwa Yesus datang untuk mengampuni dosa manusia. Dan kita nggak boleh kalah nih sama dosa. Ibaratnya kalau kita jatuh, kamu harus bangkit. Bukan Betul. jadi kayak udah jatuh terus kamu bilang, ya udahlah, udah kadung, gimana lagi? Udah lama nih. Jadi misalnya katakanlah kita membuat kesalahan. Ya udahlah, udah kadung dilakuin gitu. Udah lama Tapi juga nggak gitu. bangkit gitu Betul. loh. Nggak kayak minta ampun gitu kan terus berubah jadi baik gitu loh. Nah gitu. Jadi kebangkitan itu justru kami sudah bangkit, tidak menantikan lagi. Maka kalau tadi Kak Zaki. Kak Zaki bilang nanti datang untuk di masa akhir zaman, Yesus itu akan datang untuk kedua kalinya. Betul. Kesamaannya di situ ya. Jadi di Katolik itu kami juga mengimani bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya di akhir zaman, dan itu nanti zaman ini dunia ini selesai, kiamat lah kalau kita bilang gitu. Begitu. Jadi memang konsep kebangkitannya beda ya. Kalau di gereja Katolik ya itu tadi pada saat setelah Yesus wafat, 3 hari setelah Yesus wafat itu Yesus bangkit dari kubur. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus inilah yang menjadi puncak iman Katolik. Iya, peristiwa iman.
puncak peristiwa iman Katolik itu ada di kebangkitan Tuhan Yesus itu. Mm-mm. Bahwa balik lagi, Yesus berhasil mengalahkan kematian. Iya. Dan membuktikan bahwa ya memang Tuhan Yesus ini adalah Tuhan yang bisa bangkit dari kematian, bisa naik ke surga. Kalau naik ke surga kan nggak cuman ininya ya, nggak cuman Rohnya, rohnya, tapi tapi sama juga fisiknya fisiknya juga ikut naik ke gitu. surga. Bangkit. Jadi kebangkitannya itu membuat kita ya balik lagi, kita nggak bisa katakanlah cuman terpuruk atau kita diam terhadap dosa, bahwa Yesus sendiri aja mati aja masih bisa bangkit lagi loh. Mm-mm. Makanya kita jatuh karena dosa, Mm-mm. kita nggak bisa bangkit lagi gitu. Iya, Jadi gitu. puncak iman Katolik itu adalah di kebangkitan Tuhan Yesus pada saat Iya. hari Paskah. Iya. Jadi kita memperingati Paskah pada saat ini di Katolik itu bukan Paskah Yahudi menurut agama Yahudi pada saat itu, tapi Paskah yang kita yakini adalah kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Iya. Tuh. Mungkin maksud Kak Jaki tadi kebangkitan untuk Yang kedua iman mungkin. Katolik Yang- ya, Iya, untuk iya. orang Katolik ya. Jadi kalau orang Katolik itu gini Kak, kami sebagai orang Katolik mengimani bahwa kami akan mengalami kebangkitan. Jadi saudara-saudara kami yang sudah terlebih dahulu berpulang kepada Allah itu akan bangkit nanti. Di akhir zaman. Nah, bangkit beserta fisiknya. Jadi jiwanya menyatu semuanya. Dan itu tidak rusak, bukan fisik yang rusak, tapi bangkit beserta badan-badannya yang kayak gini ya. Misalnya kayak saya, Rolly, ya kulitnya begini, ya udah saya bangkit dengan fisik yang sempurna, bukan fisik yang rusak, bangkit dan hidup kekal. Jadi nanti itu kita akan hidup kekal bersama Allah, yang mana walaupun kita ya bangkit bersama dengan fisik kita sekarang itu, kita tidak lagi bicara soal makan dan minum gitu kan, karena kita sudah berada pada situasi atau kondisi yang memang kita hidup bersama Allah, hidup kekal begitu. Jadi mungkin itu Kak Jaki maksudnya kebangkitan yang dinantikan ya. Iya. Ya, kami menantikan itu, tapi kalau Yesus malah sudah bangkit lebih Iya, dulu iya. gitu. Kan Berarti gurunya gitu. Posisinya ketika kebangkitan yang kedua itu posisinya sudah di surga, bukan di dunia lagi. Apa gimana? Jadi gini, misal ya, ini ada orang Katolik yang meninggal. Ya. Nah, kami selalu mengatakan bahwa kami akan mengalami kebangkitan. Tapi nanti, ya, pada waktunya kami bangkit bersama jiwa, fisik ini, bersama roh yang sempurna begini, bangkit bersama Allah, bersatu dengan Allah. Kan Allah tadi udah bangkit nih. Iya. Nah, kami kan ini orang Katolik, kami mengimani bahwa Yesus sudah bangkit. Maka kami juga percaya besok kami akan bangkit dan bersatu dengan Allah itu, sama Yesus dan hidup kekal. Begitu. Jadi mungkin Kak Jaki yang dimaksud itu ya, Iya, tentang mungkin. penantian kami Penantian. ya, kami sebagai ini umat Katoliknya. Kalau Iya, Yesus iya. sendiri sudah bangkit. Gitu. Kalau boleh tahu nih, tadi kan kakaknya bilang hidup akan bersama Allah gitu ya, kayak hidup kembali gitu. Nah itu gimana ini? Kayak apakah di surga atau apakah di tempat mana gitu? Yang pasti hidup bersama Allah. Allah nggak mungkin di mana, di neraka nggak mungkin. Iya iya. Jadi hidup kekal bersama Allah. Ya kita tidak bisa mendefinisikan secara jelas ya. Artinya itu kan adalah sesuatu yang sebenarnya kita juga belum pernah. Tapi kita meyakini, kita mengimani bahwa hidup bersama Allah itu, hidup kekal itu adalah kondisi yang sangat tenang. Kita nggak ribut lagi nih soal Nggak ribut soal makan, makan, minuman, nggak ribut soal minum. suami istri, teman, bestie kayak gitu nggak muru Udah lagi, mikirin, udah beda. mikirin diri sendiri ya. Gitu. Hampir sama ya. Kalau setahu aku nih tadi yang Kak Zaki bilang nih Nabi Isa turunkan di akhir zaman ya. Itu akan munculnya Dajjal. Jadi Nabi Isa ini kayak bersama menuntun nih orang-orang beriman agar tidak salah jalan. Nah itu ada waktu itu kan mungkin sudah banyak orang yang
banyak orang yang tidak beriman ya. Jadi Nabi Isa turun ini untuk mungkin menunjukkan keadilan, kebenaran pada waktu itu. Jadi turun mungkin akan pada saat diangkat kan belum menikah, belum punya anak gitu ya. Jadi pas turun lagi nih Nabi Isa menikah. Oh, Gitu ya Kak oke. Zaki ya. Jadi waktu hampir selesai atau apa ya Kak Zaki? Tuh akan mungkin menuntun itu loh, menuntun Yang orang Umat. beriman. oh ya, Hmm. kalau nggak salah ketika Nabi Isa turun lagi itu hidup selama 30 tahun ya. 40 40 40 tahun. tahun untuk membimbing dan mengarahkan umat-umat yang sebelumnya. Oh, oh gitu. Oke. Jadi mungkin kayak sama tadi ya, mungkin kakaknya kalau percaya kalau di iman Katolik akan bangkit kembali. Nah, sama nih di Islam juga setahu saya nih, setahu aku juga sama akan bangkit kembali. Kayak mereka ya sama, kita akan kondisi seperti ini lagi gitu. Jadi kayak itu akan perjalanan jauh, mereka juga sama, nggak mikirin nih orang lain mau ayah, mau ibu atau adik, kakak, bestie ini nggak mikirin aja udah ini aku nanti gimana ya nanti kayak aku nih diadili segimananya gitu itu waktu itu ntar Oke. gitu sama. Oh ya, ada kesamaan ya juga ya. Iya. Oke. Jadi kayaknya Kak Zaki nih masih bingung nggak untuk dari Soal Katolik kayak kebangkitan gimana tadi. nih? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah udah Iya. ini ya jelas ya soal Iya, kebangkitan sudah ya. jelas. Jelas. Ya, semoga kita juga bisa bangkit ya. Amin. Bangkit ketika jatuh Iya. maksudnya. Mungkin ada nih Kakak Manuel dan Kak Rowli mau nyampaikan sesuatu nih buat teman-teman kita semua di sini. Oh gitu. Kak Emmanuel dulu deh. Nyampaikan apa ya? Oh, ini mungkin ini yang mungkin sering terjadi ya. Sebenarnya apa yang diajarkan di Katolik, Kristen atau semua agama itu memiliki garis yang kurang lebih sama. Ya. Maksudnya secara nilai ajaran ya. Kadang kita muncul intoleransi atau muncul ketidaksukaan atau anti itu karena kita nggak tahu, karena kita nggak saling mengerti lah untuk ajaran masing-masing. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini, perkumpulan-perkumpulan seperti inilah yang harus sering dilakukan supaya membuka, supaya masing-masing ini jadi tahu, membuka pemikiran-pemikiran, membuka katakanlah yang sebelumnya aku taunya katakanlah aku taunya Katolik Tuhannya Tiga. Yesus, Tiga. Maria sama Yusuf nih. Oh, ternyata bukan. Ternyata Tuhan Allah, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, hal-hal seperti ini, pertemuan inilah yang harus kita lakukan terus, nggak cuman untuk Katolik dan Kristen saja ya, Katolik dan Islam, tapi yang lain-lain juga, supaya kita kan hidup di Indonesia ya, kita punya banyak agama, kita punya banyak kepercayaan. Ini juga berlaku untuk banyak adat istiadat, ras budaya. Nah, ini yang mungkin bisa untuk merawat kebinekaan di Indonesia. Sesimpel sebenarnya toleransi itu diatasi cuman semudah pertemuan aja. Tuh. Dari pertemuan itu kita bisa merawat persaudaraan. Biar sama-sama belajar juga ya kayak mungkin nggak salah paham nih. Iya. Kayak biar ternyata enggak ya Tuhannya tuh emang udah satu bukan tiga. Betul. Bukan biar saling tahu nih, Biar biar saling nggak tahu. salah-salah memikir gitu. Betul. Gitu. Ini saya nambahin sedikit Ya, ya. dari soalnya udah perfect banget. Intinya sih adalah mau mengenal. Karena kita tidak bisa berbicara banyak ketika kita tidak mau mengenal. Ketika kita mau menjalin relasi dengan seseorang, tentu diawali yang namanya perkenalan. Sesimpel saya tahu kalau Kak Jaki itu namanya Jaki,
terus studinya di UINSA, terus sekarang sedang semester berapa gitu ya, Iya, misalnya iya. gitu ya. Jadi kayak dari situ kita bisa mengenal begitu. Nah, jadi ada istilah yang mengatakan kalau tidak kenal tidak sayang. Kata saya, iya. Setelah kenal jadi sayang dan terbayang-bayang kan gitu. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sangat positif ya yang bisa kita maknai. Ya. Kayak kita nih udah kenal nih, kita ya yang ada di lingkup meja ini. Next kita bisa saling sayang kayak apa sih? Mungkin kita nyangkruk, ngobrolin apa, ada apa. Mungkin teman-teman butuh sesuatu yang kita dari Pemuda Katolik juga bisa bantu, kita bisa kolaborasi Betul. kayak gitu. Jadi perkenalan di awal itu mau mengenal itu menjadi jalan untuk kita bisa oh begini toh ternyata. Dan itu menyingkapkan sesuatu yang selama ini abu-abu menjadi jelas. Gitu. Jadi dari saya, kata-kata dari saya itu lebih bagus kita kenalan dulu, habis kenalan kita sayang, terus kita terbayang-bayang mau buat apa lagi gitu kan, gitu loh. Jadi cocok ya, Cocok dong. gitu. Kalau dari kita sih itu aja. Mungkin dari Kak Zaki apa yang mau disampaikan nih? Ada nggak buat teman-teman semua nih? Apa ya? Pak cukup. Sudah cukup. Oke. Kayak kami ucapkan terima kasih kepada Kak Immanuel dan Kak Rauli udah menyempatkan ya. Mungkin waktunya sedikit terganggu gara-gara datang ke tempat kita. Aman. Ya, lain kali kita boleh lah kayak keluar-keluar atau bahas-bahas sesuatu mungkin Boleh, ya. Siap. Kayak Boleh cara-cara lebih santai ya. Dari Ya. ini nggak ada kamera. Ya, betul. Boleh. Siap, ditunggu ya. Ya, agenda selanjutnya. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.